مجالسهم وقراءتهم وتدرسهم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا العمل بما علمنا ويفتح لنا أبواب الطاعة ظاهرها وباطنها على هذه النية وقدر صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Faslun wa 'alaika in kana laka malun tajibu fihi zakatu bi ikhraji zakatihi tayyibatan biha nafsuka qasidan biha wajhallahi mubadiran bi tamyiziha wa tafriqiha 'inda huduri waqtiha min ghairi ta'khirin. Fa in fa'alta dhalika darrat 'alaikal barakatu wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairatu wa sara maluka fi hirzin hazinin min jami'il afat. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita kembali berkumpul melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Muawanah. Kita masuk kepada fasal yang menjelaskan tentang zakat. Ini salah satu ilmu yang wajib kita pelajari. Terutama jika memang kita memiliki batasan wajib zakat, memiliki harta wajib kita belajar. Jangan sampai terlambat tahu, karena semuanya itu harta-harta kita, jika sudah sampai batasan zakat, terus tidak kita keluarkan, itu jadi tanggungan kita, jadi hutang. Kita nggak tahu, 1-2 tahun terlewatkan, setelah kita tahu uangnya nggak ada. Nah kalau kita nggak tahu karena kelalaian kita, dan pasti karena kelalaian kita, soalnya babnya nggak terlalu rumit sebetulnya, itu kita wajib bayar. Walaupun sudah miskin ibaratnya, berarti sampai punya hutang. Nanti kalau ada uang, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah di sini akan dijelaskan, mungkin tidak secara hukum, fikih dengan detail, tetapi adab-adabnya. Ini cara yang bagus dalam mengeluarkan zakat. Pertama, beliau menjelaskan, wajib atas kamu jika kamu punya harta yang wajib dizakati untuk mengeluarkan zakatnya dengan keadaan hati yang baik. Jangan mengeluarkan merengut misal wajahnya. Hatinya tuh nyaman, hatinya tuh ikhlas. Jangan anggap zakat ini sebagai beban. Qasidan biha wajhallah, dan tujuannya tiada lain adalah ridhonya Allah. Mubadiran bitamyiziha, cepat-cepat dipisahkan. Kalau misal zakatnya peternakan, sudah sampai 1 tahun, ambil kambing, misal kambingnya, ambil sapi, atau ambil ontanya, pisahkan. Ini onta yang mau dikeluarkan buat zakat, ini kambing yang dikeluarkan buat zakat, ini sapi yang buat zakat. Atau hasil panen beras, ini ambil ukurannya berasnya, dikeluarkan buat zakat. Dipisahkan ukurannya, ya. Cepet-cepet, jangan nunggu nanti. Besok aja jangan kalau bisa. Secepatnya. Dan cepet-cepet dibagikan. Kasihkan kepada orang-orang yang berhak ketika sudah datang waktu wajibnya. Ini perlu diperhatikan ya. Jangan lambat, jangan terlambat, jangan juga kecepatan. Nah, pertama, harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati, yang pertama adalah peternakan. Ternak itu cukup kambing, sapi, unta, yang lain tidak ada. Jadi yang ternak selain itu ternak ayam nggak ada zakatnya. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Kuda nggak ada, kerbau diikutkan sama sapi. Ternak apa lagi? Pokoknya hewan-hewan selain 3 ekor ini tidak ada zakatnya.
Kambing mulai wajib zakat ketika punya 40 ekor, wajib mengeluarkan satu. 40 ekor wajib mengeluarkan satu. 121 ekor mengeluarkan dua. 201 ekor mengeluarkan tiga. Lalu setelah itu per 101 ekor kambing, sedikit ya. 100 ekor pian cuma wajib mengeluarkan satu. Sapi wajib mengeluarkan ketika punya 30 ekor. 30 ekor mengeluarkan satu ekor sapi, masih kecil umur 1 tahun. Kalau sapinya punya 40 ekor mengeluarkan satu ekor tapi umur 2 tahun. Nah itu seperti itu. Onta punya 5 ekor onta mengeluarkan satu ekor kambing, bukan onta. Ya, karena 5 ekor onta mengeluarkan satu habis hartanya. Masih nanti kalau udah punya ontanya berapa puluh baru mengeluarkan satu ekor onta. Kemudian yang wajib kedua emas dan perak. Emas dan perak ini mau dipakai buat alat jual beli ataupun tidak. Kalau dulu bahasanya nakden, alat jual beli. Bahasanya dulu nakden, alat jual beli. Makanya dikiaskan sekarang uang masuk. Karena uang pengganti emas dan perak. Khilaf ulama, cuman yang kita pakai kebanyakan di mana-mana dipakai uang masuk. Emas dan perak wajib dizakati. Berapa zakatnya? Rubu'ul usyur. Ya, 1/4 dari 1/10, 2,5%. Kalau emasnya sampai yang pegang dan lewat sudah 1 tahun. Sudah bertahan, tidak berkurang selama 1 tahun. Kalau sekarang uang misal, uang begitu juga. Sampai lewat 1 tahun. Sampai nyimpan uang seharga emas 82, sekian gram. Anggap 83 gram. Anggap 82, pasin aja sudah, hati-hati. Sampean punya uang, nganggur, nggak dipakai 1 tahun. Diem aja itu uang, seharga minimal 82 gram emas. Misal emas sekarang, nggak tahu saya berapa harga ya. Anggap 1 juta, misal berarti 82 juta. Tapi kurang, nggak sampai segitu ya harganya ya. Itu kalau uang ini nggak berkurang sama sekali selama 1 tahun, wajib dizakati, diambil 2,5%. Tapi kalau uangnya misal awal bulan 80 juta, 82 juta, pertengahan tahun turun ke 30 juta, nanti naik lagi 82 juta lagi. Nah yang kayak gini, setelah dia naik baru dihitung ulang haulnya. Jadi pokoknya setiap dia sampai nisabnya 82 juta, nisab itu batasan wajib zakat. Sampai dia 82 juta, mulai tanggal ini sampai wajib dizakati. Nah, itu termasuk ya simpanan sampean yang berbentuk uang, yang di ATM misal, atau yang sampai nyimpen di bawah kasur. Nah, itu semua kalau sampai 1 tahun full tidak berkurang, wajib dizakati. Kalau rumah enggak, tanah tidak, properti enggak ada zakatnya. Sudah dibelikan mobil juga enggak ada. Yang dihitung itu uang yang nganggur, yang enggak dipakai. Kalau keluar masuk, berkurang nambah, terus gitu tiap tahun, memang dipakai buat modal berputar, lain cerita ini, enggak ada zakatnya. Selagi dia kurang dari 82 gram emas, enggak ada zakatnya. Tapi kalau enggak kurang-kurang, bisa punya uang 200 juta. Ya punya uang 200 juta. Yang keluar 50 juta, keluar masuk 50 juta. Yang netep berapa? 150. Ya sudah, yang netep itu yang dizakati. Yang keluar masuk tidak. Bedakan ya. Jangan, uang saya keluar masuk. Yang netep berapa? 200 juta. Ya tetap aja wajib zakat. Yang enggak dizakati itu yang keluar masuknya. Yang keluar masuk itu karena enggak sempurna haul. Belum ada zakatnya. Yang netep wajib dizakati. Ini perlu diperhatikan ya. Ini bukan zakat penghasilan, bukan zakat apa-apa. Zakat uang diam. Zakat uang diam, bahasanya begitu. Lalu emas dan perak dari segi tambang, wajib dizakati, sama 2,5%. Ada tambang menghasilkan emas dan perak, wajib dizakati. Kalau berapa? Sampai nisab juga. Kalau yang orang-orang dulang itu kadang-kadang cuma dapat 2 gram, dijual, selesai. Yang ada zakatnya. Sampai berapa? 82 gram. Dan tambang hanya emas dan perak aja. Yang ketiga kalau emas dan perak dari temuan jahiliyah. Udah langka sekali ini ya. Langka sekali. Cuma kalau dapat betulan, pian nemukan barang jahiliyah dengan syarat di tanah bukan tanah orang.
Kalau tanah orang punya orang. Nah, syaratnya dua, fi milkin ahyahu, ya, di tanah yang sampean hidupkan atau di tanah yang memang nggak ada yang punya. Sekarang semua tanah ada yang punya. Biar-biar ke tengah hutan punyanya pemerintah. Nah, walaupun nggak pernah dijamah sama sekali. Jadi susah ini. Jadi di tanah yang tak bertuan atau tanah yang pian yang menghidupkan tanah tadi. Aslinya tanah nggak bertuan tapi pian hidupkan. Jadi pian dapat tanah itu bukan dari beli. Apa bahasa kita ya? Babat alas. Ya. Babat alas gak beli, cuma pian menghidupkan tanah ini. Ternyata pas diolah ada emas di dalamnya 10 kilo. Diketemukan emas. Itu dilihat. Emas ini kapan? Buatan kapan? Kalau dikoreksi, dilihat, ini harus ke ahlinya ya, arkeolog ya, harus ke ahlinya. Dilihat ini umur emas ini dari zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Rasulullah, wajib dizakati, namanya zakat rikaz, zakat temuan jahiliyah. Dibedakan ya, karena ada emas-emas baru-baru aja. Harta milik orang-orang setelah Islam. Kalau ini milik zaman jahiliyah, wajib dizakati rikaz. Bedanya rikas sama emas yang lain, zakat rikas itu banyak. 20%, 1/5. Orang sampai nemu kok enak zakatnya ya. Keluarkan 20%, 1/5. Langsung, nggak pakai nunggu setahun. Nemu sekarang, besok keluarkan zakatnya 20%. Jadi misal bingung Beb mau ngejual, ya apa? Mau ngezakati masa dibagi 1/5 ya jual dulu, hasilnya dibagi. Itu perlu diperhatikan ya. Cuma sekarang agak jarang. Kalau sampai nemu di tanah pian hasil beli tanahnya, nggak ada zakat rikaz. Adanya zakat emas dan perak biasa. Nunggu disimpan dulu setahun. Atau sampean nemukannya di tanah orang lain, wajib dikembalikan ke yang punya. Wajib dikembalikan ke yang punya. Rikaz. Kemudian zakat perdagangan. Zakat saya ringkas saja ya. Ini bagian fikihnya banyak ini. Nanti mungkin bisa tanya jawab lah. Zakat perdagangan wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, setelah sampean melewati 1 tahun dagang. Jadi biar modalnya sedikit. Biar modal cuma 10.000 rupiah misalnya. Dagang nanti akhir tahun dilihat. Akhir tahun pas 1 tahun dilihat. Yang ada di toko dari barang yang dijual sama uang yang ada. Kalau etalase bangunan itu nggak ada yang dihitung semua. Cuman barang sama yang ada dijual saat itu dihitung. Bukan harga jualnya ya, harga modal. Harga jual kan biasa beda sama harga pian belanja. Harga modal pian berapa? Dihitung jumlahnya. Sampai tidak 82 gram emas. Kalau sampai wajib dizakati 2,5%. Itu toko ya, kalau dagang. Jadi dilihat berapa yang ada saat itu. Misal pertengahan bulan kan biasanya orang kerjakan, ada uang masuk, ada uang keluar. Ada untung dipakai buat belanja. Untung yang dipakai buat belanja nggak dihitung zakat, sudah lepas. Ini uang yang ada saat itu aja, yang ada di akhir tahun. Emang alhamdulillah syariat nggak memberatkan. Kalau dihitung semua kemana gitu. Bayangkan berat itu. Zakat pertanian kalau dari biji-bijian, dari makanan pokok, ya dari biji-bijian maaf, dari jenis biji-bijian hanyalah yang menjadi makanan pokok. Beras, gandum, jagung, dan beberapa jenis kacang. Kalau dari buah-buahan hanya 2 macam buah yang wajib dizakati, anggur dan kurma. Selain itu nggak wajib dizakati. Cuman banyak ulama yang ngikuti fatwanya Imam Abu Hanifah. Ya, zaman sekarang kadang-kadang memang benar yang ditanam bukan anggur kurma, tapi untungnya bagus. Abu Hanifah tuh sawi aja wajib dizakati. Sawi aja wajib dizakati. Jadi lihatlah, kalau emang keuntungannya bagus, besar, bagi zakat. Ya, bagi zakat, keluarkan menurut madhabnya Abu Hanifah. Tahu buat apa? Di Islam itu dihitung, wajib mengeluarkan 2,5%. Itu subhanallah ya. Kalau kita detail perhatikan. Satu, nggak mengurangi kecukupan kita yang punya harta. Diambil 2,5% itu tidak mengurangi kecukupan kita. Nggak mungkin kurang, pasti pian hartanya udah cukup.
Karena satu, diatur ada nisab dulu, pian harus punya harta sekian. Baru wajib zakat. Nah kalau udah dihitung misal 82 gram emas diambil 2,5. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang membuat aturan ini sudah tahu. Jadi pasti sampean gak mungkin kekurangan. Paling nafsunya aja merasa kurang. Aslinya cukup hartanya. Dan 2,5% ini yang diambil dari setiap orang yang punya ukuran zakat. Subhanallah, ini seandainya dibagikan dengan rata ke seluruh fuqara dan masakin pasti cukup. Seandainya dijalankan dengan benar, gak mungkin ada orang fakir, orang miskin. Semua pasti cukup. Nah masalahnya dua, orang gak mau mengeluarkan karena tamak. Dan satu lagi, ini sering terjadi, nah, nanti akan dijelaskan juga di depan, mengeluarkan tapi dengan cara yang tidak benar. Ngasihnya semaunya dia sendiri. Akhirnya nggak sampai kepada yang berhak. Yang fakir tetap fakir, yang miskin tetap miskin. Atau ngasihnya dengan cara yang salah. Ada orang fakir harusnya tahun ini berubah jadi orang cukup kalau dikasih zakat. Jadi tetap fakir terus. Nanti kita akan bahas itu sedikit cara mengeluarkannya. Kalau kita sudah mengeluarkan zakat, waktunya datang, cepat-cepat kita keluarkan zakat dari harta tadi. Terus selain itu nggak ada yang dizakati sudah. Selain itu nggak ada yang dizakati. Pian punya mobil, wajib zakat nggak? Nggak. Mobil 3 di rumah, nggak ada zakatnya. Cuman alangkah baiknya sampean sodakoi, zakat tidak ada. Selain itu tidak ada. Jadi yang wajib dizakati tadi 6. Ya. Peternakan, emas ada 3 macam, emas, perak, mata uang atau perhiasan, termasuk juga ya. Kalau perhiasan wanita nggak dizakati, ya. Kecuali perhiasannya berlebihan baru dizakati. Nah, tambang emas dan perak, temuan jahiliyah emas dan perak, pertanian dan zakat perdagangan. Ini yang wajib dizakati. Selain itu tidak ada zakatnya. Penghasilan bulanan pegawai tidak ada zakatnya, itu muktamad. Tapi boleh ikut Abu Hanifah kalau merasa penghasilannya banyak dan sekarang sebagian pegawai gajinya mungkin besar, lebih besar dari petani, lebih besar dari pedagang, dizakati. Ikut madhabnya Abu Hanifah. Lebih bagus, lebih baik. Selain ini tidak ada yang wajib zakat. Kalau kita keluarkan zakat, darat alaikal barokat. Akan mengalir berkah bagi kamu. Dan tadha'afat akan berlimpah, akan berlipat ganda bagi kamu anwa'ul khairat, macam-macam kebaikan. Wasara maluka, harta kamu itu menjadi pada penjagaan Allah fi hirzin hasinin min jami'il afat, dari pengamanan, akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala di segala bahaya. Itu dia. Kalau kita mengeluarkan zakat tuh bukan berkurang sebetulnya, tambah banyak dan tambah bersih. Arti kalimat zakat itu adalah tumbuh. Dalam bahasa Arab terjemahan zakat tumbuh, berkembang atau bersih. Itu arti kalimat zakat. Makanya harta yang kita zakat ini tambah bersih, tambah berkembang. Uang yang harusnya kalau kita makan sakit, dan ada harta ini kalau kita makan bikin sakit, bikin diabetes, bikin darah tinggi. Kalau kita keluarkan untuk zakat, subhanallah, sehat, bagus. Itu termasuk itu. Ya mungkin ini bukan buat ngelihat yang kita ngeliatin orang kaya, pantes sih sakit ya. Jangan, bukan buat begitu, bukan. Buat koreksi diri, sakit itu karena Allah, bukan selalu karena ini, bukan. Cuma kita koreksi diri kita. Kenapa ya? Kok saya punya harta ini bikin bahaya terus. Punya kendaraan ini dikit-dikit mau kecelakaan terus misal ya. Saya punya ini kok malah tambah susah. Saya punya rumah ini kok malah bikin ribut terus sama istri misal. Nah, perhatikan harta kamu sudah dibersihkan sudah dibersihkan dengan zakat atau belum. Zakat itu yang bikin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin berkah. Hartanya itu walaupun kelihatannya jumlahnya nggak banyak. Kan orang ngira 100 juta diambil 2,5%, 2,5 juta ya. Dikurangi 2,5 juta. Kan kayaknya berkurang.
Ketahuilah, nggak berkurang, bertambah. Memang secara jumlah kayaknya kurang, diambil 2,5 juta. Tapi secara penggunaan Allah ngasih berkah, bisa dipakai macam-macam. Sampean kita semua ini pernah ngerasakan loh. Pernah punya uang 100.000 awet 3 hari. Pernah punya uang 100.000 2 jam nggak sampai. Ada yang megang harta ini terasa. Sadar dipakai buat ini, keperluan ini, keperluan ini. Dan berapa kali kita dapat harta, kayaknya buat apa sih uang saya kok habis tahu-tahu. Bingung kita habis kemana. Nah ini mungkin bisa jadi tanda tidak berkah. Dan barokah itu juga salah satu tanda barokah, bisa digunakan hartanya pada ketaatan. Itu tanda berkah. Kalau kita punya harta, nggak pernah kepake buat taat, nah itu bahaya itu. Jangan-jangan hartanya nggak barokah. Salah satu tanda harta berkah itu dibuat beli pakaian yang bisa menutup aurat, barokah. Kalau punya harta maunya beli pakaian yang minim terus, terbuka terus, nah bahaya, itu takutnya tanda tidak berkah. Harta barokah itu larinya ke yang baik-baik. Beli makanan yang halal, buat menyenangkan keluarga, buat membantu orang, larinya pokoknya ke taat. Dimakan begitu juga. Beli air minum. Kalau pakai uang halal, istana qalbuhu, hatinya itu bersinar. Nanti di depan akan dijelaskan. Ya. Habib Abdullah bin Haddad jelaskan, ada riwayat, man akalal halal arba'ina yauman, barang siapa yang makan halal 40 hari, istanara qalbuhu, bersinar hatinya. Wa aja wajarat yanabiul hikmati min lisanihi, akan keluar mengalir hikmah dari lisannya. Itu berkat halal, barokah tuh seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengeluarkan zakat dari harta kita berkah, harta kita barokah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu penjagaan makhluk lagi, sudah Allah yang menjaganya. Wa alaika, selanjutnya, wa alaika bitamyiziz zakah wa tafriqiha. Wajib atas kamu memisahkan harta zakat dan dibagikannya. Memang benar ini. Kalau udah wajib zakat, pisahkan. Paling enak itu, pisahkan. Jangan digabung. Ketukar-tukar nanti. Ambil, pisahkan. Wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'iz zaman. Jauhi, tinggalkan, jangan diikutin. Ya. Pekerjaan sebagian abna'uz zaman. Abna'uz zaman itu arti kalimatnya, terjemahnya abna, anak-anak, zaman-zaman. Artinya kiasan, orang-orang yang nggak paham. Jauhi pekerjaan orang-orang yang tidak paham. Apa itu? Wadzalika anna ahadahum la yumayyizu zakata an malihi. Mereka enggak memisahkan zakat dari hartanya. Misal punya uang 100 juta disimpan, ya udah itu dibiarin. Enggak diambil 2,5%. Dibiarkan aja jadi satu tetap. Kullama ya walakin yasiru kullama sadafa mustahiqqan a'tahu. Enggak dipisahkan berapa jumlah tertentu. Ya walaupun dengan hitungan ya, misahkan tuh nggak harus uangnya diambil ditaruh tempat tertentu, dihitung. Ini enggak dia, biarin aja. Yang penting saya ketemu orang berhak, dikasih, selesai. Dikasih. Wa hasabahu hatta yastawfiyal qadral wajib. Jangan seperti ini. Lebih afdol dipisahkan. Ini kayak gini, bikin kita sembarangan akhirnya ngeluarkan zakat. Oh ini berapa orang miskin, ambil, kasih. Oh ada fakir, kasih. Oh ada orang punya hutang, kasih. Dan seterusnya, jangan. Ambil dulu, pisahkan dulu. Nah, kalau bagus, kasihkan amil. Amil yang benar-benar mengatur zakat. Ya mungkin kalau ngomongin zaman sekarang, susah mau cari amil yang benar-benar cari manfaat fuqara dan masakin. Memang amil itu harusnya begini, tugas pertama itu, tugasnya mereka, bukan cuma nerimakan zakat, langsung ngasih, enggak. Tugas amil itu mencari orang-orang yang benar-benar berhak. Benar-benar berhak, kalau bisa, memang amil tuh harusnya punya begini. Makanya dia digaji amil itu dari zakat.
Dia cari, dia lihat ini keperluan orang ini gimana. Bukan cukup cari orang miskin, bukan. Orang miskinnya dilihat, dia bisa usaha nggak? Itu tugasnya amil juga. Jadi oh ini ada orang miskin, dilihat. Bisa usaha nggak sih dia? Oh bisa usaha. Jangan dikasih uang buat makan, kasih uang buat modal. Ini kan makanya saya bilang tadi kalau zakatnya kan banyak dirapikan, wah bagus. Makanya kalau emang bisa ada pembentukan amil yang seperti ini, dan ini perlu amanat yang berat ya. Ya sudah banyak kelompok-kelompok yang untuk menerima zakat, tapi asal mengeluarkan aja, ngasih makan, ngasih uang, selesai. Yang dikasih hari ini kenyang, besok lapar lagi. Kalau bisa diatur, dilihat, satu kampung misal ada 100 orang miskin. Kalau dibagikan per orang uang, 100 ribuan, berarti berapa? 10 juta. 10 juta. Besok miskin semua. Nah, tapi kalau dibagi per orang dikasih misal 2 juta buat jualan. Hilang berarti 5 orang. 5 orang terhapus dari golongan orang miskin. Itu. Terus sebentar nggak lama hilang semua itu golongan miskin yang 100 tadi bakal habis. Jadi kalau cuma kasih, bagi tinggal, ya ada manfaatnya, cuman minim. Makanya ya, jangan sampai mengeluarkan sembarangan. Wala ta'kul min thamarika wa zar'ika alladhi yaji'u nisaban 'indal hasadi ba'da buduwi salahihi hatta ta'lamal qadral wajibah minhu jaffan. Jangan makan buah dan hasil tanaman kamu yang sudah sampai nisab ketika panen. Jangan langsung dimakan dulu. Misal yang panen kurma sama panen anggur, kan buah itu aja. Atau jagung ya, jagung kalau Indonesia jagung yang bisa langsung dimakan. Ya, gandum yang lain tuh harus sulit. Intinya jangan langsung diambil dimakan, jangan. Tunggu dulu, dihitung dulu. Berapa ini hasilnya? Sudah tahu ukuran zakatnya, pisahkan. Nah sisanya silahkan makan, gak apa-apa. Kalau kita main ambil petik makan, akhirnya jatah zakatnya berkurang. Hitungannya kacau. Haram kita kalau makan jatahnya fakir dan miskin. Kecuali begini misal, kalau dulu ada namanya istilahnya khars. Ya, ahli hitung. Misal contoh tanam buah-buahan, anggur atau korma. Ini sudah kelihatan sudah bisa dipanen. Panggil tukang hitung. Ada ahli yang bisa ngukur. Nanti ini semua jumlahnya berapa kilo, dia bisa tahu. Dihitung sama dia. Nanti hasil panennya misal 100 kilo. Kamu zakatnya, kalau zakat pertanian itu 2 macam ya. Kalau disiramin, dan sekarang sih kebanyakan pakai airnya, pakai biaya. 1/4 dari this full offshore. Berarti 2,5. 5%. 5%. Zakatnya 5%. Kalau dipakai biaya, hidupnya tanaman ini pakai biaya, zakatnya 5%. Udah ketahuan, pisahkan 5%, hitungan sekian, sisanya baru boleh dimakan. Tapi kalau nggak dihitung, nggak pakai dikoreksi dulu, main langsung makan aja, hati-hati, bahaya. Bahaya. Ya sama ya. Belum waktunya dikeluarkan duluan, sama juga, salah juga. Nanti itu kita akan bahas itu ya. Wa idza aradta an ta'kula min syajaratin muayyanah fa yajibu 'alaika an ta'rifa illa qadral wajib fiha faqat. Kalau kamu ingin makan dari pohon tertentu, misal ulun makannya dari pohon ini aja, yang lain enggak ulun sentuh. Ini Imam Ghazali Imam Haddad ngasih gambaran. Kita punya punya kurma, pohon kurma misal 1000. Makannya cuma dari satu pohon aja. Nah, ini enak ini. Cukup dihitung pohon ini aja. Kan yang lain nggak disentuh, aman. Jadi yang dihitung dari pohon ini saja. Nah nanti insya Allah selanjutnya kita akan bahas jelasan orang-orang yang curang di dalam zakat. La ilaha illallah. Jadi yang curang di dalam zakat dan orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan cara yang salah, begitu juga sama ya. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu hukumnya bagaimana? Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah, diberkahi hidupnya dan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.